Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan terus berkarya, terus belajar memperdalam keilmuan kita masing-masing. Masih bersama saya Indra Mustafa. Kali ini kita akan belajar tentang penilaian hasil pembelajaran, di mana minggu kemarin kita telah bahas konsep-konsep dasar mulai pengertian termasuk istilah-istilah yang ada dalam proses penilaian ataupun evaluasi pembelajaran. Nah, kali ini kita akan memperdalam kajian kita seputar tentang materi bahasan kita adalah yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang fungsi, ketiga tujuan, keempat lingkup, ruang lingkupnya, kemudian kelima adalah teknik penilaian, dan keenam instrumen. Ini masih sangat dasar sekali dalam proses penilaian pembelajaran, sehingga sebagai calon seorang pendidik ataupun pendidik kita akan membahas ini semuanya, dan pembahasan ini akan disertai dengan beberapa hal-hal teknis yang lebih praktis nantinya. Simak terus dan ikuti, jangan lupa klik subscribe, like, and share video ini jika bermanfaat. Terima kasih yang telah share dan subscribe dalam channel kami. Oke, pembahasan yang pertama tentang landasan penilaian. Tentu dalam proses penilaian itu seorang pendidik harus memiliki landasan-landasan. Di antara landasan yang ada ialah Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini adalah undang-undang kita selaku seorang yang terjun di dunia pendidikan. Kemudian dirinci lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang tahun 2013 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan, atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Nah, kemudian ada Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian ada Permendikbud Nomor 57, 58, dan 59 dan 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sesuai dengan jenjang pendidikan, yakni pendidikan dasar, menengah, dan atas. Kemudian ada Permendikbud Nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan ini dilengkapi pada Permendikbud Nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 di tingkat SMA. Ini adalah landasan-landasan, tentu landasan yuridis yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan proses penilaian hasil pembelajaran. Oke, kemudian bagaimana pengertian penilaian itu? Tentu kita akan pertegas kembali bahwa di sini ada istilah penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, di mana ini memuat pengertian bahwa penilaian hasil belajar itu adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Ini adalah pengertian dari proses penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Apakah ada proses penilaian yang dilakukan selain pendidik? Ada. Ialah proses penilaian hasil belajar yang dilakukan satuan pendidikan, lembaga atau institusi. Ialah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Nah, coba dibandingkan dari yang pertama dan kedua. Yang pertama ini penilaian yang dilakukan oleh pendidik, dan yang bawahnya ini tentang penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Tentu ada bedanya. Bedanya apa? Akan dijelaskan di slide selanjutnya, di mana fungsi dan tujuan penilaian itu fungsinya untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Artinya titik tekannya di sini fungsinya untuk memantau
sebatas mana, sejauh mana capaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, itulah fungsi dari penilaian. Bagaimana tujuannya? Tujuan penilaian tentu memiliki yang pertama mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. Kemudian menetapkan keputusan penguasaan kompetensi. Kemudian yang ketiga menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. Dan yang keempat memperbaiki proses pembelajaran. Nah, tentu ini ada fungsi dan tujuan ini saling beriringan, di mana fungsinya ini dalam rangka memantau. Kemudian setelah dipantau ini kita mendapatkan laporan dari hasil pantauan itu, tentu kita harus melakukan yang namanya menetapkan ketuntasan apa, penguasaan kompetensi apa yang belum tuntas atau yang sudah tuntas. Kemudian jenjang selanjutnya program perbaikan apa yang harus kita lakukan untuk pengayaan berdasarkan tingkat kompetensi tertentu, dan yang paling penting adalah memperbaiki proses pembelajaran. Kuncinya di yang terakhir adalah memperbaiki proses pembelajaran, di mana proses penilaian ini memang dalam rangka perbaikan proses penilaian dari segi gurunya atau metodenya atau tekniknya atau taktiknya atau media pembelajarannya atau mungkin materinya yang perlu kita koreksi bersama dalam rangka perbaikan proses pembelajaran. Kemudian lingkup penilaian ini nyambung dengan proses penilaian yang dilakukan oleh pendidik ataupun satuan pendidikan ya, di mana bedanya di sini. Jadi lingkup penilaian yang dilakukan oleh seorang pendidik itu melingkupi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga-tiganya ini masuk di dalam proses penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Kenapa? Karena pendidik ini yang membersamai peserta didik mulai dari awal masuk sampai akhir. Mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, mulai dari awal pembahasan materi sampai akhir materi, karena pendidik ini memang seorang guide ya, seorang pembimbing, seorang guru, seorang yang memang di situ bisa berjalan di belakang, bisa berjalan di tengah atau bisa berjalan di depan ya, sebagaimana sabdanya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Jadi guru ini perannya bisa di mana-mana, sehingga ketiga aspek keterampilan ini masuk semua. Aspek kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik harus masuk dalam proses penilaian guru. Guru harus melakukan proses penilaian itu. Nah, bagaimana dengan satuan pendidikan? Tentu satuan pendidikan itu tidak semua aspek masuk, karena satuan pendidikan itu hanya dituntut untuk melakukan sebuah proses penilaian dalam aspek pengetahuan dan keterampilan saja. Sikapnya bagaimana? Sikapnya berasal dari penilaian guru tadi. Karena sikap ini harus dinilai secara berkesinambungan, secara terus-menerus, kontinu, dan tentu membutuhkan perhatian yang lebih dari seorang guru. Nah, itu bedanya di sini. Jadi ada aspek penilaian yang dilakukan oleh pendidik dan juga satuan pendidikan. Kemudian teknik penilaiannya bagaimana? Teknik penilaian yang dapat dilakukan dalam tiga aspek tadi, aspek sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan, tentu beda-beda tekniknya. Yang pertama sikap. Nah, sikap ini dapat kita nilai secara utama. Nah, jadi teknik utamanya adalah mengobservasi. Kita mampu menilai sikap seseorang jika kita mengobservasi. Kita melakukan sebuah pengamatan, melakukan sebuah penelitian ya. Penelitian itu tentu akan mengobservasi objek yang kita teliti, ialah peserta didik. Nah, proses penilaian penunjangnya bisa melakukan penilaian diri. Artinya seorang peserta didik itu bisa menilai dirinya sendiri. Nanti akan dikembangkan, akan dibahas dalam instrumen penilaian diri atau instrumen penilaian yang lain dalam rangka menilai diri sendiri. Kemudian ada penilaian antar peserta didik atau penilaian antar teman, di mana antar teman, antar siswa itu bisa menilai satu dengan yang lainnya, karena inilah sumber nilai yang dapat kita temukan dalam aspek sikap ya. Kita mampu menilai sikap seseorang tentu dengan pengamatan. Pengamatan itu bisa kita lakukan sendiri, atau pengamatan itu bisa dilakukan oleh diri peserta didiknya, atau pengamatan bisa dilakukan antar teman. Jadi gurunya punya peran, siswa yang dinilai juga punya peran,
memberikan nilai. Terus yang ketiga adalah antar teman, jadi antar siswa juga memiliki peran. Akan tapi aspek utamanya adalah observasi. Aspek utama dalam penilaian skala sikap atau kompetensi sikapnya adalah observasi. Observasi bisa dilakukan melalui penilaian diri, melalui penilaian antar teman. Nah, tentu yang paling utama adalah gurunya sendiri ya, observasi yang dilakukan oleh guru, karena guru ini yang membersamai sehingga setiap saat, setiap waktu bisa mengamati dan langsung bisa mengobservasi peserta didiknya. Inilah cara menilai atau teknik penilaian yang dapat digunakan dalam kompetensi sikap. Bagaimana dengan pengetahuan? Kalau pengetahuan ini banyak caranya. Di antaranya adalah kita bisa menggunakan tes tulis, tes lisan, penugasan, ataupun portofolio. Keempat-empatnya ini bisa kita lakukan. Tentu yang utama mana? Yang utama adalah yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam, tes tulis dan juga penugasan. Di mana ketika siswa kita beri tes secara tertulis ataupun kita beri tugas tertentu sesuai dengan kompetensi atau kompetensi yang ingin dicapai dan indikator-indikator ketercapaian tentunya itu baru kita melakukan yang namanya proses penilaian dalam skala pengetahuan. Nah, untuk menunjang itu boleh kita menggunakan tes lain, biasa menggunakan tes lisan. Jadi langsung kita tes secara lisan, bisa wawancara, bisa langsung tanya jawab, bisa diskusi. Melalui tes itulah kita mampu menilai pengetahuan siswa itu sebatas mana, sejauh mana. Kemudian bisa portofolio, artinya tugas-tugas yang telah diberikan selama ini dikumpulkan, kemudian kita nilai ya dari portofolio dari siswa itu. Nah, ini cara menilai dari aspek pengetahuan. Komponen utama, teknik penilaian utamanya dengan tes tulis dan penugasan, sedangkan yang penunjang dengan lisan atau portofolio. Dan yang selanjutnya, bagaimana dalam aspek keterampilan? Maka keterampilan ini bisa kita nilai dengan kinerja, proyek, atau portofolio. Kinerja itu seperti halnya kita berikan sebuah langkah-langkah kerja ya dalam rangka melakukan sesuatu. Kalau ini hubungannya dengan PAI, misalnya mata pelajaran PAI, maka siswa ini diberikan sebuah langkah-langkah konkret untuk melakukan sesuatu, misalnya sholat, kemudian misalnya berwudu, bagaimana dia kinerja berwudu, kemudian melakukan sebuah eksperimen, kita bisa memintanya untuk melakukan sedekah, kemudian menuliskan pengalamannya dan lain-lain. Kalau proyek bagaimana? Misalnya kita berikan benda-benda tertentu dalam rangka ketercapaian untuk tema, misalnya tema tentang merawat jenazah. Nah, kemudian kita beri kain kafan, kita beri alat untuk misalnya simulasi mayit, kemudian atau yang lain ya, kemudian kita beri tali dan lain-lain, perlengkapan dalam merawat jenazah itu kita berikan semuanya, kemudian coba dilakukan. Nah, kita berikan proyek seperti itu untuk bagaimana sih cara merawat jenazah. Oke, tuh. Kalau portofolio seperti yang telah kami jelaskan bahwa tugas-tugas yang ada itu bisa kita kumpulkan, bisa kita observasi, kemudian kita berikan sebuah nilai dalam aspek keterampilan. Nah, ketiga hal ini harus kita lakukan secara komprehensif, secara sistematis, secara teratur dan juga terukur ya, dan juga akuntabel. Nah, sebagaimana prinsip-prinsip yang telah kami jelaskan di minggu kemarin tentang penilaian ya, konsep dasar penilaian. Ini teknik penilaian yang dapat kita lakukan bersama. Kemudian bagaimana penilaian sikap? Ini kita perjelas ya, bahwa penilaian sikap itu adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual atau sosial, atau bahkan sosial dan spiritual siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir-butir nilai sikap dalam KD, kompetensi dasar dari KI 1 dan KI 2. KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial. Nah, sikap spiritual dan sikap sosial ini harus terus beriringan, dan karena ini adalah sikap siswa baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, maka seperti yang telah kami jelaskan tadi, penilaiannya tak lain
teknik penilaiannya tak lain hanya menggunakan observasi ya, tidak lain. Jadi kita bisa melakukan observasi dengan itu. Yang jelas ini. Kemudian teknik dan bentuk instrumennya, bentuknya sekarang. Kalau yang tadi memakai teknik observasi, bentuknya bisa seperti yang bagian yang telah ada di sini ya, bagian di sini. Jadi penilaian sikap itu komponen utamanya, teknik utamanya itu bisa memakai observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, misalnya selama 1 semester, atau observasi yang dilakukan oleh wali kelas dan guru bimbingan konseling selama 1 semester, observasi. Nah, kalau penunjangnya bisa dilakukan penilaian antar teman. Jadi ada instrumen-instrumen khusus yang dinilai, misalnya nama Ahmad, kemudian kelas berapa, kemudian ada instrumen penilaian apakah si Ahmad melakukan tindakan yang baik, bentuk tindakannya bagaimana, dan lain-lain. Itu ada instrumen-instrumennya. Inilah instrumennya, sehingga observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran tentu bisa dilakukan melalui atau selama proses pembelajaran, selama jam pembelajaran itu berlangsung. Kalau observasi di luar kelas bisa melalui guru-guru atau wali kelas yang lain, dilaksanakan di luar jam pelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Nah, kalau penilaian penunjang, penilaian antar teman, dan penilaian diri, ini bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang UAS. Nah, atau bisa setelah UTS, ini bisa setidaknya 1 kali ya, karena ini adalah instrumen penunjang ya. Instrumen utamanya adalah observasi. Ini adalah teknik dan bentuk instrumen dalam penilaian sikap. Kemudian teknik dan bentuk instrumen penilaian sikap ini lebih rinci lagi. Jadi tekniknya itu memakai observasi, bentuknya adalah lembar observasi, jurnal. Kemudian penilaian diri itu bisa tekniknya, teknik dengan penilaian diri itu bisa berupa daftar cek, skala Likert. Kemudian penilaian antar teman, daftar cek, skala Likert. Ini bentuknya. Bentuk instrumennya bisa berupa pertanyaan-pertanyaan. Itu instrumen-instrumen yang memang telah disusun oleh pendidik untuk menilai. Jadi tinggal checklist gitu aja. Sudah sholat zuhur berjamaah, berlaku baik, misalnya sopan terhadap teman, tinggal kita checklist gitu aja. Nah, itu contohnya. Nanti akan diperjelas ketika kita mengembangkan sebuah instrumen penilaian. Oke, kemudian bagaimana penilaian pengetahuan? Secara umum, penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun RPP. Nah, penilaian pengetahuan ini agak kompleks ya, karena dia akan mengetahui meliputi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Sehingga ini ketika nanti mengembangkan instrumennya harus sesuai dengan capaian pembelajarannya atau kompetensi yang ingin dicapai. Apakah kompetensi itu hanya bersifat faktual atau memang konseptual atau prosedural. Ini nanti akan ngefek ketika membuat sebuah instrumen. Dan titik tekannya di sini, penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan berbagai teknik ya. Apapun itu, bisa berupa tes tulis atau tes lisan atau hal lain yang sekiranya memang mendukung dalam proses penilaian pengetahuan. Nah, bentuk instrumennya, teknik dan bentuknya bagaimana? Kalau tekniknya tes tulis, bentuk instrumennya bisa memakai benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian, atau melengkapi. Tujuannya agar mengetahui penguasaan pengetahuan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran dan atau pengembangan nilai. Kalau tekniknya memakai tes lisan, bagaimana? Kalau tes lisan bisa tanya jawab, langsung tanya jawab. Tujuannya apa ya? Mengkonfirmasi, mengcross-check, mengecek pemahaman siswa untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian kalau melalui penugasan itu bisa, bentuk instrumennya bisa berupa tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Kemudian kalau portofolio bisa kita menggunakan sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan hasil tes. Nah, ini semuanya dilakukan. Teknik ini bisa dilakukan dan bentuk-bentuk instrumennya ini akan semakin jelas nanti ketika pengembangan. Tentu ini semuanya harus dilakukan ya ketika proses penilaian
itu berlangsung ya, karena proses penilaian pengetahuan ini kompleks sehingga semakin banyak atau semakin beragam bervariasi dalam proses penilaian, maka kita akan mengetahui hasil penilaian secara valid. Nah, tentu ini proses penilaian ini dilakukan dengan prinsip-prinsip dari penilaian itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana penilaian keterampilan? Bahwa penilaian keterampilan itu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian pembelajaran atau kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD, kompetensi dasar, pada KI 4. Kompetensi dasar pada kompetensi inti 4, karena kompetensi inti 4 ini akan berisi tentang kompetensi-kompetensi yang berisi tentang keterampilan siswa. Keterampilan di bidang apa, keterampilan dalam melakukan apa, terampil dalam hal sholat, atau terampil dalam hal berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Sehingga teknik dan bentuk instrumennya bisa kita pakai seperti ini. Jadi penilaian keterampilan dengan kinerja, proyek atau portofolio dalam rangka mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil. Itu bisa menggunakan teknik atau bentuk kinerja ya. Kalau penilaian keterampilan dengan proyek ini dalam rangka mengetahui kemampuan serta dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu, jadi jenjang waktunya. Kalau kinerja tadi bisa prosesnya yang kita nilai, tetapi kalau proyek ini adalah bisa hasilnya, kemudian bisa juga waktu pengerjaannya, bisa berupa produk dari sebuah hasil karya tadi. Kalau portofolio ini dalam rangka menilai dan dilakukan pada sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Nah, inilah bagaimana bentuk dan teknik instrumen penilaian hasil pembelajaran, di mana 3 aspek itu harus kita nilai masing-masing, dan tentu cara penilaiannya berbeda, instrumennya pun berbeda-beda, karena itu kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang akan dikuasai oleh peserta didik. Nah, teknik dan bentuk instrumen penilaian itu dalam segi keterampilan, kinerja itu bisa berupa rubrik penilaian kinerja, proyek bisa berbentuk rubrik penilaian proyek, kemudian portofolio bisa berupa sampel pekerjaan. Rubrik itu artinya ya rubrik-rubrik kriteria-kriteria atau indikator-indikator yang telah kita siapkan ya, atau aspek-aspek yang memang kita siapkan ya, memang rubrik itu dalam rangka menilai kinerja atau proyek seorang peserta didik. Nah, ini 3 hal. Nah, jadi setelah kita mengetahui itu semuanya, tentu kita akan tahu apa itu proses penilaian, kemudian bagaimana caranya, tekniknya, sampai juga bentuk instrumennya. Tentu ketiga aspek dalam diri peserta didik, mulai dari aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, memerlukan teknik penilaian yang berbeda-beda, pendekatan yang berbeda-beda, sehingga betul-betul merepresentasi dari capaian pembelajar peserta didik. Nah, untuk merepresentasikan itu semuanya, maka kita harus melakukan proses penilaian. Nah, sebelum kita menilai, mari kita simak dari pesan dari sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita nilai diri kita masing-masing sebelum kita menilai seseorang. Apakah sudah layak untuk melakukan proses penilaian atau sudah siap melakukan proses penilaian? Kita bisa nilai diri kita masing-masing, kesiapan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya mulai dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya dan bisa ditularkan ke banyak orang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.